Salam. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu kita saat ini, yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan tema minggu mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 2 dan 6. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Masukkanlah firman-Mu itu ke dalam hati kami, agar kami dibaharui dan dikuduskan. Tolonglah agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita malam hari ini, yaitu yang tertulis pada Ibrani pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat yang ke-16 nanti kita sama-sama untuk membacanya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga hensaran beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia dianggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengaku bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Sama-sama kita membacanya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2 sampai 3.
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami, tetapi kami telah sadar menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memimpin sengsaramu. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita pada minggu kita hari ini.
yang tertulis di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekali lagi saya baca. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 2 sampai 3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, kan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tambahan berita jemaat kepada kita pada ibadah kita malam hari ini, yang pertama adalah ibadah penyambutan mahasiswa-mahasiswi baru. Puji Tuhan, kita sangat bersuka cita atas kelulusan dari anak-anak kita di berbagai perguruan tinggi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebagai ungkapan rasa sukacita kita semua, kita akan mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa-mahasiswi baru di gereja kita ini pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 pukul 15 WIB. Penyambutan mahasiswa-mahasiswi baru ini bertema Engkau Berharga di Mataku, Yesaya 43 ayat 4a. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Arswad GKP Padang Bulan, Pendeta Jan Terlubis MTH. Di acara ini juga akan ada sharing session tips dan strategi agar sukses dalam perkuliahan yang akan disampaikan oleh Bapak Jubel Sitorus ST dan Ibu Dr. Insinyur Posma Marbun MP.
Mari kita informasikan acara ini kepada anak-anak kita maupun keluarga kita yang telah lulus sebagai mahasiswa baru, supaya mereka hadir di ibadah penyambutan mahasiswa baru ini. Yang kedua, sidang umum jemaat. Warta jemaat yang pertama, pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025, setelah selesai ibadah siang, akan diadakan sidang umum jemaat untuk mendengarkan rencana program pelayanan tahun 2025 periode Agustus-Desember yang telah disepakati oleh Majelis Jemaat pada rapat Majelis Jemaat tanggal 2 Agustus dan tanggal 9 Agustus yang diputuskan dan disahkan oleh sidang umum jemaat sebagai program pelayanan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelayan di GKP Jemaat Padang Bulan Resort Padang Bulan 1. Yang ketiga, puncak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan donor darah. Di hari Sabtu tanggal 16 Agustus adalah minggu terakhir perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI dengan kegiatan perlombaan yang menarik yang diikuti oleh seluruh sektor dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Pada hari ini juga akan ada kegiatan donor darah serta sosialisasi brosur leaflet tentang kesehatan bekerjasama dengan PMI Palang Merah Indonesia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menjadi donor darah dapat hadir di Gereja GKP Padang Bulan mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Demikian tambahan berita jemaat bagi kita. Untuk menyambut pewartaan Sabda Allah, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 sampai 2. Kita berdoa. Benar ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu melalui firman-Mu kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami rindu melalui firman yang kami dengarkan, perjalanan hidup kami disinari oleh terang Roh Kudus,
agar kami selalu berjalan di jalan Tuhan. Kami menolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu saat firman Tuhan kami dengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, lawat dan sapa kami, agar dalam setiap persoalan pergumulan hidup kami hanya berharap kepadamu saja. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini dari Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12 sampai 22 saya akan bacakan dari sini. Silakan ikuti dalam hati masing-masing. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian saudara-saudari pembacaan Alkitab. Salam kepada kita sekalian. Sebagaimana biasa saya akan menyampaikan salam dalam bentuk pantun. Dan saya senang kalau di gereja Batak, saudara-saudari selalu ada responnya ya. Responnya kita orang Batak bukan cakep. Cakep itu respon orang Jakarta. Orang Betawi, orang Batak itu responnya immatutu. Kalau di orang Toba, kalau di Simalungun di sini aimatongon. Kalau ada Angkola, saya baru dapat pencerahan tadi saat khotbah di GKP Jalan Cangkir, Jadimah. Jadi saudara-saudari, kalau orang Karo ada di sini, maka responnya adalah M buatan. Jadi saudara-saudari, saat pantun saya sampaikan tolong jangan diam ya. Tolong direspon. Pantun yang pertama, pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari Minggu. Nah, ini kalau dibandingkan yang hadir ini enggak seimbang, cuma segini aja paling yang meresponnya itu ya. Itu hanya suara respon paling berapa orang lah, itu 20 orang paling ya. Sementara yang hadir di sini mungkin ribuan ini saudara-saudari. Saya ulang lagi yang enggak sah pantunnya ya. Pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari Minggu. Itu agak lumayan lah ya. Pantun yang kedua saudara-saudari, ada jalan bahagia, ada jalan falatehan. Kalau kita mau hidup bahagia, selalulah berharap hanya pada Tuhan. Saudara-saudari, saat saya mempersiapkan bahan ini, kadang-kadang Tuhan kasih inspirasi, muncul saudara-saudari lagu yang berhubungan dengan katakanlah pesan firman Tuhan. Tadi dimulai dengan saudara-saudari kata berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan,
suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Lagu yang muncul saudara-saudari adalah lagu, kalau Anda tahu lagu ini nyanyi dengan saya pelan-pelan saja ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Satu waktu saya jalan-jalan ke sebuah toko buku dan saya melihat buku dengan judul Orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Saya penasaran saudara-saudari, wah ini jangan-jangan kumpulan kesaksian orang-orang super kaya di dunia. Saya penasaran, waktu itu saya masih kuliah di ISTIFT Jakarta, sekarang ISTIFT, lalu saya beli buku itu. Kemudian saudara-saudara setelah saya beli, saya buka daftar isinya, saya terkejut. Kenapa? Karena isinya bukanlah kesaksian orang-orang super kaya di dunia. Tapi buku itu berisi kesaksian para misionaris. Apa hubungannya saya pikir? Kesaksian para misionaris tapi judulnya adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Ternyata saudara-saudari, pesan yang mau disampaikan adalah siapakah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Yaitu orang-orang percaya yang dia sudah yakin dan percaya dia sudah diselamatkan. Karena itu dia pergi bermisi untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Dan itulah pesan di balik lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Waktu itu Fanny J. Crosby, Ira Sankey dan kawan-kawan, ini komponis Kristen yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Fanny J. Crosby, lagu lain yang dia tuliskan adalah Di Jalan Kuku Diiring, dan seterusnya ya. Atau lagu yang lain yang dia tuliskan Mampirlah Dengar Doaku. Masih banyak lagi lagu yang lain yang dia tuliskan saudara-saudari. Nah waktu itu pulang gereja sukacita sekali. Sukacita umat yang sudah sungguh-sungguh yakin diselamatkan. Lalu Ira Sankey dia bisa main piano, dia mainkan nada-nada, deng 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 deng. Lalu dia bertanya kepada Fanny J. Crosby, Fanny, kira-kira apa sih judul yang cocok untuk lagu ini? Dijawab, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Pesannya adalah saudara-saudari di balik lagu itu bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan waktu itu karena apa? Karena mereka adalah umat yang sudah diselamatkan. Lalu kalau kita kembali sekarang pada pesan firman Tuhan di sini, apa alasan mengatakan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan? Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri, saudara-saudari. Bahwa alasan menjadi berbahagia menurut ayat ini adalah karena kita ini jelas pemilik kita siapa. Kita ini, saudara-saudari, siapapun engkau dan saya adalah milik Allah. Jangankan saudara-saudari menjadi milik Allah, keluarga besar Allah. Kalau pada saat ini kita menjadi katakanlah milik dalam tanda kutip
keluarga besar wali kota Medan, keluarga besar gubernur Sumatera Utara, pasti juga kita bersuka cita, kan begitu ya. Ini apalagi saudara-saudari menjadi milik Allah. Tetapi kita mau melihat apa pesan lain yang mau disampaikan. Kepada siapakah saudara-saudari sebetulnya ini disampaikan dan dalam rangka apa? Lalu mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Jadi Dia tahu saudara-saudari apa yang kita kerjakan ya. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi termasuk kita kan. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara-saudari, lalu teringatlah saya dengan lagu yang satu ini. Kalau Anda tahu, kalau Anda lulus sekolah minggu, masih tahu lagu ini. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan, karena Bapa di sorga. Lihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, dan seterusnya. Saudara-saudari, lagu itu sebetulnya pesannya kan pesan peringatan bahwa Allah di sorga dalam Tuhan Yesus mengetahui apapun sepak terjangmu. Apakah engkau seorang penjudi online? Tuhan tahu itu. Apakah engkau terjebak pada narkoba? Tuhan tahu itu. Apakah engkau terjebak pada pinjol? Tuhan tahu itu. Sejak kecil kita diingatkan supaya hati-hati, tapi setelah dewasa bisa saja jatuh. Di dunia university bed sudah jadi rahasia umum saudara-saudari. Tuhan tahu bagaimana perilaku moral kita, enggak ada yang tersembunyi. Akan tetapi saudara-saudari, ayat 13 tadi sampai yang ke-14 ada kata yang sangat penting di sana, memperhatikan. Allah memperhatikan engkau dan saya. Siapa sih yang Allah perhatikan? Dan Dia perhatikan untuk apa? Kita lihat saudara-saudari. Saya lewati dulu ayat yang ke-15, 15, 16, 17 ya. Nanti kita akan kembali ke sana. Ayat 16, 17 kita lewatin dulu, nanti kita kembali ke sana. Kepada siapakah Allah sungguh-sungguh memberikan perhatian, dan memberikan perhatian dalam rangka apa? Lalu disebutkan pada ayat yang ke-18 jawabannya. Jadi kepada siapakah Allah sungguh-sungguh memperhatikan, dan Dia perhatikan dalam rangka untuk apa? Ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, dan seterusnya. Kalau misalnya Anda baca Mazmur, perhatikanlah, ada polanya. Biasanya dua baris yang pertama itu menjorok keluar. Anda perhatikan misalnya Mazmurmu di handphonemu, begitu tulisannya itu. Lalu baris ketiga keempat menjorok ke dalam. Sebetulnya itu pengulangan saja dengan bahasa yang berbeda, tapi pesannya sama. Nah sekarang mari kita lihat. Karena saudara-saudari, konotasi pemahaman takut di sini sangat berbeda dengan yang dalam benak kita. Mari kita lihat. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tetapi di baris yang berikutnya muncul kata kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Apa hubungannya antara kata takut dengan berharap? Saya tanyalah yang hadir di sini. Kalau Anda misalnya takut, mungkin pernah punya pengalaman pada katakanlah ayam jago. Mungkin dulu ya waktu kecil pernah dipatok ayam jago. Tentu kamu kalau lihat ayam jago, apa yang kau lakukan?
Kau jumpai ayam jagonya, kau katakan patok lagi aku, enggak kan? Tapi kau akan menghindar. Ketika ada seorang perempuan takut pada laki-laki, mungkin pernah dibully dan lain sebagainya, kalau dia dari jauh melihat cowok itu, apa yang dia lakukan? Dia dekati? Tentu tidak kan? Tentu akan dijauhi. Itu pemahaman kita, saudara-saudari, soal takut. Kan nggak mungkin dong dia berharap untuk jumpa, nggak mungkin berharap mendekati ayam jago itu. Ini kalau kita survei, ada nggak di antara kalian yang takut pada tikus atau lipas? Jawabannya pasti ada, betul ya? Anak saya, saudara-saudari, boru saya, yang sekarang dia sedang mocok-mocok tapi cukup jauh ya, di KJRI di San Francisco. Dia, saudara-saudari, badannya besar. Tapi kalau dia mandi di kamar mandinya, tiba-tiba muncul lipas dari selokan. Kadang-kadang ada yang kecil itu yang bisa lolos, dia langsung menjerit. Papa, mama, tolong. Kami pikir ada apa? Lalu kami tanya, ada apa boru? Ada lipas, anaknya lipas. Padahal kecil segini, badannya besar, tapi takut pada lipas. Takut orang juga pada tikus. Pertanyaannya, kalau Anda takut pada hewan tertentu, apakah Anda mendekatinya? Tentu tidak kan? Apakah Anda berharap untuk mendekatinya? Tentu tidak kan? Kita akan menjauh, itu normalnya reaksi kita. Tetapi saudara-saudari, saya sebagai seorang pendeta selalu penasaran. Kalau persiapan bahan khotbah, saya buka bahasa aslinya. Kalau ini Mazmur berarti ini bahasa perjanjian lama, ini bahasa Ibrani. Saya nggak bisa bahasa Ibrani, tapi sekarang banyak kemudahan. Tinggal buka aja di Google, ada interlinear. Lalu di situ langsung tertulis bahasa Ibrani. Kalau bahasa Indonesia dibaca dari mana? Kiri ke kanan kan? Bahasa kita kiri ke kanan, begitu ya. Tapi bahasa Ibrani itu satu rumpun dengan bahasa Arab, dibaca dari kanan ke kiri. Ibrani dulu sampai sekarang satu rumpun dengan bahasa Arab, itu kumpulan bahasa Semit, dibaca bukan dari kiri ke kanan tapi kanan ke kiri. Lalu saya menemukan saudara-saudari kata takut di situ. Ternyata saudara-saudari kata takut di situ berasal dari kata yire. Dan kata yire itu arti aslinya adalah dekat. Arti kata yire itu adalah dekat, saudara-saudari. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia takut, aslinya yire, lalu artinya dekat, melekat atau beriman. Ketika Abraham meninggalkan kampung halamannya, saudara-saudari, mengapa dia lakukan? Tentu karena dia beriman, karena yire, karena dekat, saudara-saudari. Bukan takut dalam konotasi yang kita pikirkan. Lalu kalau saya bertanya misalnya sekarang, sedekat apa sih kita kepada Tuhan? Mungkin Anda bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa indikatornya? Ada banyak indikatornya. Salah satu adalah kehadiran beribadah. 3 gereja sudah mengadakan sinode. Mungkin termasuk gereja di mana kamu berjemaat. Kalau kemarin mungkin sebagai simpatisan. Yang pertama-tama mengadakan sinode, laporan. Kalau penanda kedekatan pada Tuhan, keaktifan, kerajinan beribadah, maka hasil sinode HKBP saya WA langsung Eporusnya karena di bawah saya umurnya. Amang Opui berapa persen tingkat kehadiran, saya bilang. Dijawab oleh Kadep pembinaan 35 ke 40%, ambillah tengah-tengah 37,5%. Lalu GBKP baru siap sinode, saya tanya mereka, berapa persen tingkat kehadiran? 40%. Bulan Juli lalu kami GKPS sudah selesai sinode, tingkat kehadiran BT dengan GBKP hanya 39,91%. GKPI kita tunggu nanti, bulan Juli kah? Tahun ini ya, saudara-saudari akan sinode atau Oktober itu, tapi yang jelas tahun ini
Kita akan nanti dengarkan, saya akan tanya mereka. Berapa persen tingkat kehadiran? Kalau itu indikator penanda dekat pada Tuhan, kita yere. Saya percaya hasilnya enggak beda jauh. Enggak usah mimpi, saya bilang. Bahwa tingkat kehadiran bisa melampaui 50%, enggak usah mimpi, saya bilang. Itulah kondisi kita. Kalau itu kita pakai, ini kan yang hadir para mahasiswa semua ini kan. Sedekat apakah umat Protestan kepada Tuhan? Kalau itu indikatornya kita gunakan. Kalau kita bikinlah kategorisasinya begini, 0 sampai 20%, buruk sekali. Lalu kemudian 21-40%, buruk. 40 ya, 41-60 sedang. Lalu 61-80 baik. Kemudian 81-100 baik sekali. Di manakah posisi kedekatan kita pada Tuhan? Kalau itu penandanya, kalau itu indikatornya, saudara-saudari. Memang kalau dibandingkan dengan di Jerman, kita jauh di atas. Jerman 1-3% saja. Tapi dibandingkan dengan GBI yang menjamur, saudara-saudari, di seluruh persada Indonesia ini, kita jauh sekali di bawahnya. Usia mereka masih 50 tahun, saya bilang. 50 tahun GBI di Indonesia ini. Tapi sekarang jumlahnya 6.700-an gedung gereja mereka. HKBP 164 tahun. 1861 datang nomensen Opui. 164 tahun, kami 123 tahun. GBKP 134 sekian tahun. Tahukah Anda berapa jumlah gedung gereja HKBP sedunia sampai di Amerika sana? Jumlahnya enggak lebih dari 3.700. Kalau kami GKPS, ya paling hampir 700 lah. GKP di atas sedikit, mungkin 800-an kali. Yang usia yang lain itu ratusan tahun. Tapi tingkat kedekatan pada Tuhan ya segitu, saudara-saudari. Sehingga saya enggak merasa heran karena tingkat kedekatan saudara-saudari buruk itu ketika ada pergumulan persoalan lalu mencari solusi di tempat yang salah. Untuk mengamankan posisi, mencari solusi di tempat yang salah, pergi ke pedukunan, pergi ke Gunung Pusuk Buhit, ke AIC Pangulu, AIC Pitudai, saudara-saudari. Diingatkan tadi, saudara-saudari, pada ayat yang kita lewatkan tadi ya, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Pesannya apa? Pesannya kepada umat yang milik Tuhan, kalau punya persoalan jangan mencari solusi di tempat yang salah. Carilah solusi atas pergumulan persoalanmu hanya kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Kalau saat ini orang-orang muda kau punya persoalan ekonomi finansial, jangan cari solusinya di tempat yang salah, judol. Atau kau cari solusi di tempat yang salah, pinjol. Yang ini kan berkeluarga ini, abang adik ini kan judol sama pinjol. Mula-mula kau menang, gak mungkin kau menang terus. Karena tidak ada judi di dunia ini termasuk saudara-saudari, judol yang gak menggunakan kuasa kegelapan, gak ada itu. Pergi kau ke Las Vegas, saya belum pernah ke sana. Nonton, lihat Las Vegas sudah. Ada banyak perjudian di sana. Kau pikir itu pakai logika saja? Enggak, saudara-saudari. Pergi ke Genting Island di sana. Karena saudara-saudari di balik itu ada pengaruh kuasa kegelapan, membuat yang bersangkutan setelah dia menang pun akan terus bermain sampai dia habis. Seorang hamba Tuhan datang kepada saya sambil menangis. Pak Pendeta, gimana saya ini? Kenapa kamu? Aku ini punya utang apa? Berapa besar? Lebih kurang 300 juta. Hah? 300 juta? Utang apa? Aku terjerumus ke judol, habis modal, datang pinjol, habis 300 juta. Emang gajimu 1 bulan berapa? Saya bilang.
Gajinya 1 bulan hanya 2,5 jutanya. Lalu mencari solusi atas pergumulan yang salah, atas pergumulannya masalah finansial, lalu bukan jalan keluar. Memang pendeta, aku pernah menang sampai 200 juta. Dan aku sudah bertekad berhenti aku. Sempat dia berhenti 6 bulan. Setelah itu main lagi. Setelah itu itulah dia akhirnya kalah dan akhirnya mandang-dangilah orang tuanya. Sampai sedemikian besar saudara-saudari. Pesan firman Tuhan, jangan saudara-saudari mencari solusi apapun pergumulanmu bukan kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Kalau kau punya masalah perjodohan, saudara-saudari, kalau kau misalnya berteman, berpacaran, lalu putus, cintamu ditolak, jangan kayak lagu itu kan? Apa syair lagu itu? Cinta ditolak. Apa sambungannya? Cinta ditolak, dukun bertindak. Pesannya apa saudara-saudari? Karena sakit hati kecewa, oh tunggu ya aku kerjai kau. Dia cari solusi pada tempat yang salah. Harusnya kalau kau kecewa, saya kecewa, kita kecewa dan marah, apa solusinya? Firman Tuhan mengatakan Markus 1:11 ayat 24-25, jika engkau sedang berdoa, ada sesuatu dalam hatimu, ada Tuhan apa? Aku kecewa kali sama Boru Purba itu. Ditolaknya cintaku. Sakit hati aku, frustrasi aku. Tapi begitu pun beri aku kekuatan untuk mengampuni. Bukan justru pergi ke dukun. Kadang-kadang orang tua, saudara-saudari akhirnya nyesal. Kenapa? Karena dalam rangka mendapatkan jodoh untuk anaknya, dia mencari solusi di tempat yang salah. Pergi dia ke orang pintar, nama boleh macam-macam. Orang pintar lah, dukun lah, pangobati lah, sumbernya saudara-saudari sama, nama boleh berbeda. Nah kita diingatkan pada malam hari ini oleh firman Tuhan. Apapun pergumulan hidupmu, jangan mencari solusi di tempat yang salah. Siapa di antara kita di sini saudara-saudari yang punya handphone merek iPhone? Itu termasuk yang paling mahal ya. Atau punya Samsung Fold yang 30 jutaan. Kalau kau punya handphone merek itu pakai paling suka ngapain kamu? Selfie kan? Selfie. Tujuannya apa? Tunjukkan mereknya kan? Orang akan puji, hebat kamu ya. Handphonemu mahal sekali. Saya pernah ditegur oleh Inang karena saya setiap tahun di Abdi Sabda mencari beasiswa. Lalu ada yang mendapat beasiswa itu walaupun jumlahnya nggak terlalu besar. Ternyata saudara-saudari dia punya handphone mereknya iPhone. Saya merek Oppo. Saya bukan mau mengatakan saudara-saudari jangan miliki handphone itu, bukan itu ya. Nggak ada hubungannya ke sana. Tetapi saudara-saudari, tahukah Anda siapa pendiri Apple itu? Co-foundernya siapa? Lalu apa yang terjadi padanya? Apa yang bisa dibuat oleh hartanya? Saudara-saudari, co-foundernya adalah Steve Jobs. Steve Jobs itu umur 54 tahun, hartanya itu udah nggak tahu lagi seberapa besar, juta dolar ya. Umur 54 tahun dia CA, kena cancer dia. Apakah asetnya itu bisa menjadi tempat dia berharap memulihkan dia? Ternyata saudara-saudari sekian banyak hartanya, asetnya, gak bisa memulihkan penyakitnya. Akhirnya dia meninggal dunia usia 55 tahun. Ada yang menarik pesannya kepada anak-anaknya. Tahukah Anda bahwa dia juga termasuk pencipta games. Ada banyak game yang mereka produksi. Tapi inilah pesannya kepada anaknya. Kalian tidak boleh main games waktu hari sekolah. Nanti kalau libur silakan. Menjadi pertanyaan, mengapa dia larang? Padahal dia yang ciptakan. Hari libur boleh, hari sekolah jangan. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa itu bisa membuat orang menjadi adiksi.
pada game. Dan dia tidak mau walaupun dia menciptakan dapat uang dari sana, anak-anaknya menjadi korban. Tapi saudara-saudari, pesan firman Tuhan tadi, kita butuh kekuasaan, butuh kejabatan, butuh uang, butuh aset. Tapi jangan sekali-sekali berpikir bahwa itu akan menjadi sumber solusi pada pergumulan kehidupan kita. Kita kan baru membaca di koran apa yang terjadi pada orang yang punya kekuasaan. Ketika tidak melakukan seperti lagu sekolah minggu tadi, hati-hati, dia nggak hati-hati. Apa yang terjadi saudara-saudari? Masuk penjara. Kembali kepada pesan firman Tuhan, Allah memperhatikan siapa yang dekat dengannya, yang berharap padanya, yang melekat padanya. Untuk apa? Untuk apa Allah perhatikan kita dalam Tuhan Yesus? Disebutkan saudara-saudari tadi sudah saya baca, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, untuk memberi solusi saat kita saudara-saudari menghadapi pergumulan. Walaupun jujur saja enggak semuanya pergumulan persoalan kita Tuhan jawab secara instan. Tadi kita nyanyi lagu toh, da 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 da. Anda tahu apa pergumulan Annie Sherwood, penulis lagu ini? Mungkin di antara kita ada yang sudah kehilangan orang tua. Bayangkan anak-anaknya masih kecil, yang paling besar masih SD, dia nggak punya pekerjaan, lalu suaminya meninggal dunia. Bisa Anda bayangkan perasaannya, dia kecewa, dia marah pada Tuhan. Akan tetapi satu hal yang menarik yang Annie Sherwood lakukan, walaupun dia kecewa marah sama Tuhan, dia tidak pernah alpa berdoa. Dia tidak pernah lupa untuk berserah berharap pada Tuhan. Dan tahukah Anda lagu ini, ya Tuhan tiap jamku memerlukanmu, itu dia tuliskan saudara-saudari puluhan tahun setelah peristiwa itu. Yang flashbacknya dia, waktu lagu ini dituliskan syairnya, anaknya yang paling kecil itu sudah SMA, yang lain kuliah, lalu yang lain sudah bekerja. Dia flashback ke belakang, Tuhan kok bisa ku jalani hidup ini seorang diri? Jawabannya adalah karena dia selalu berharap lalu berserah kepada Tuhan. Itulah pesan yang mau disampaikan lewat lagu itu. Nah, sekarang saya mau mengajak kita dulu bernyanyi satu lagu yang juga saudara-saudari mungkin Anda pernah mengalaminya, atau nanti satu waktu kalau engkau menghadapi pergumulan yang serupa, jangan lupa saudara-saudari hanya berharap kepada Allah saja sebagai sumber solusi. Sebelum saya menceritakan, sebelum kita menyanyikan lagu ini, aku sampaikan dulu pantunnya. Tolong direspon ya. Di Jakarta ada daerah Berlan, di Simalungun ada daerah Karyahan. Saat hidupmu menghadapi persoalan atau pergumulan, solusinya selalulah berharap hanya pada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis
Lagu ini dituliskan oleh Bambang Irwanto, seorang musisi di sebuah gereja. Walaupun dia katakan, Bapak engkau sungguh baik, saudara-saudari, sebetulnya di balik lagu ini ada kisah nyata, hidupnya enggak baik-baik saja. Waktu itu dia punya utang yang sudah harus ditutup, bukan karena judol, bukan karena pinjol. Jumlahnya cukup besar. Dan dia kemudian mencari solusi, berharap pada kedua orang tuanya dijumpai. Dia ceritakan pergumulannya, Pak, Ma, ini masalahku sekarang. Ada pinjaman yang harus kututupi, bisakah aku dibantu? Dijawab orang tuanya, kami tidak punya dana sebesar itu. Kau cari pada yang lain. Dia sedih, dia kecewa, dia cari solusinya, berharap pada kawan-kawan yang pernah dia bantu. Tapi semua juga sama seperti respon orang tuanya. Kami tidak bisa membantumu. Pusing, stres. Lalu kemudian dia berpikir untuk menjumpai pendetanya. Kalau pendeta-pendeta di gereja GBI memang saudara-saudari banyak uangnya. Karena semua kolekte, semua perpuluhan itu masuk ke pendeta, nanti dia mengatur kemana saja. Jadi Anda bisa bayangkan, misalnya GBI Mawar Saron di Jakarta itu, saudara-saudari, satu bulan income-nya 30 miliar. 15 miliar dipakai untuk kebutuhan pelayanan, 15 miliar. Lalu kemudian di kantong pendetanya dan tidak kena pajak. Makanya saya nggak heran kalau mereka itu punya barang-barang yang branded. Ibu pendeta bukan sederhana, tasnya harga 200 juta. Bisa punya jam tangan juga miliar. Tapi kalau gereja Protestan tidak demikian. Karena kita semua sentralisasi ke kantor sinode, lalu dibagikanlah berkat itu kepada pelayan-pelayan. Saudara-saudari dijumpai pendetanya dan minta tolong agar ada solusi. Lalu pendetanya bilang apa? Saya nggak bisa bantu kamu juga. Dia sedih, dia kecewa, dia marah karena dia pemusik di gereja. Masa sih pendeta nggak mau bantu saya? Padahal adanya uangnya, banyak uangnya. Lalu kemudian dengan kecewa dia melangkah meninggalkan pendeta itu. Lalu kemudian pendeta tiba-tiba panggil dia, Bambang, tolong kau kemari. Dia senang karena dia pikir dikasih solusi, dikasih pinjaman. Lalu saudara-saudari kata pendeta itu begini, kau sudah mencari solusi berharap kemana-mana, orang tuamu lah, kawan-kawan yang kau bantulah, termasuk saya, dan semua pintu tertutup. Saya mau sarankan padamu, gereja kita punya ruang doa, kau ke situlah. Berharaplah hanya kepada Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus. Mula-mula dia mau menolak saran itu. Tapi akhirnya saudara-saudari dia kerjakan. Langsung ada solusi? Oh tidak. Dia berlutut, dia berserah, berlutut berjam-jam, berhari-hari. Kemudian ini yang terjadi. Tadinya dia sudah stres, sudah khawatir, takut karena dikejar oleh yang mengutangi. Lalu tiba-tiba berubah semuanya. Menjadi damai sejahtera, siap menghadapi mereka dengan tanpa rasa takut. Setelah sekian lama saudara-saudari akhirnya Tuhan buka jalan. Masalah finansialnya tertutupi. Ada yang akhirnya Tuhan utus untuk menolong dia. Berangkat dari pengalaman itu, lahirlah lagu yang tadi, Bapa Engkau sungguh baik. Sekarang saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita mengambil posisi berdoa. Silakan tutup matamu supaya konsentrasi. Lupakan dulu handphonemu. Nanti setelah ini kau boleh berhandphone. Jangan biarkan handphonemu mendistraksi saudara-saudari doa kita. Sambil engkau berdoa, apapun yang menjadi pergumulanmu pada saat ini, mungkin keuangan atau pergumulan orang tuamu, finansial kah, kesehatan kah, perkuliahan kah, skripsi muka, tesis muka, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu pada saat ini, mari kita sekali lagi dengan pelan saja
kembali menyanyikan lagu yang tadi, Bapa Engkau sungguh baik, dalam posisi kita berdoa. Yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Ya Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hanya Engkau tempat kami berharap yang benar dan sesungguhnya. Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami yang hadir di sini. Karena firman Tuhan menyampaikan pesan kepada kami bahwa Engkau memperhatikan kami yang dekat, yang berharap, yang berserah kepadamu untuk memberikan solusi atas pergumulan-pergumulan hidup kami. Kalau Bambang Irwanto, Tuhan ketika dia berserah kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, akhirnya Tuhan bukakan jalan, berikan solusi atas pergumulannya. Itulah juga menjadi kerinduan kami saat-saat mungkin kami menghadapi, apakah itu pergumulan soal kesehatan keluarga, finansial, perkuliahan, penulisan skripsi atau tesis. Kami diingatkan untuk mengambil sikap seperti Bambang Irwanto ini, seperti umat-Mu pada masa itu. Lalu datang kepada Tuhan dan hanya berharap kepada-Mu saja. Karena firman Tuhan yang menjadi tema kami, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang beriman yang sungguh-sungguh dekat dan melekat kepada-Mu. Kasihani kami, tambah-tambahkan kekuatan pada kami. Entah apapun yang menjadi hambatan dalam kehidupan rohani kami, biarlah kami akhirnya seperti Bambang Irwanto berlutut di hadapan Tuhan yang menjadi sumber solusi apapun yang menjadi pergumulan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Harapan Tuhan
firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk menghantarkan persembahan kita kepada Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Api ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia akan rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia ada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam segala persoalan pergumulanmu. Tetaplah hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.